warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kelompok mana yang siap presentasi dulu? Ada yang sudah siap? Yuk, udah, makanya saya tanya yang siap itu tidak harus terurut gitu ya. Nah, kalau yang siap duluan kan lebih bagus gitu ya. Nah. Oke, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, maaf diulang. Perkenalkan, saya dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan tentang pelestarian ekosistem laut dalam upaya SDGs. Di sini saya Dewi Masula yang beranggotakan di sini saya kelompok 9 yang beranggotakan saya Dewi Masula dan ini teman saya Naina Sotun Hasana dan ya, aku aja. Ya, barang. Berikut pengertian ekonomi sistem ekosistem laut. Ekosistem laut Indonesia merupakan salah satu terkaya di dunia dengan keragaman hayati yang meliputi berbagai spesies laut dan ekosistem unik seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Lautan memegang peranan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir dan berkelanjutan lingkungan global. Namun, ekosistem ini terancam oleh berbagai aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim. Kerusakan pada ekosistem laut tidak hanya membahayakan keberlangsungan kehidupan biota laut, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sustainable Development Goals atau disebut SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 mencakup tujuan 14 yaitu Live Below Water atau kehidupan bawah laut. Yang kedua, di sini ada tujuannya. Yang diantaranya tujuannya yang pertama, tujuan utama SDGs yaitu yang pertama memulihkan ekosistem laut yang rusak seperti terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, dan di situ kita dapat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Yang kedua, tujuannya kedua yaitu mengurangi pencemaran laut terutama dari plastik dan limbah kimia melalui kampanye dan penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan laut serta melibatkan mereka dalam konservasi. Yang keempat, mendukung implementasi SDGs di Indonesia khususnya pada tujuan ke-14 tentang kehidupan bawah air dengan memberikan contoh nyata kontribusi Indonesia pada isu lingkungan global. Pentingnya ekosistem laut dalam SDGs. Ekosistem laut, terutama di Indonesia, memainkan peran NCA dalam mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luasan wilayah laut yang sangat luas, yang menjadikan ekosistem laut sebagai aset penting bagi pembangunan berkelanjutan. Salah satu SDGs yang secara khusus menyoroti pentingnya ekosistem laut adalah SDGs 14 Live Below Water. Lanjut. Pentingnya ekosistem laut dalam SDGs. Tujuan ini menekankan pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, ekosistem laut tidak hanya berperan dalam mencapai SDG 14, tetapi juga memberi dampak positif terhadap tujuan SDGs lainnya, seperti ketahanan pangan atau SDG 2, ekonomi berkelanjutan atau SDG 8, dan mitigasi perubahan iklim SDG 13.
Ekosistem laut di Indonesia seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove berperan penting dalam menjaga kesuburan perairan dan menyediakan habitat bagi spesies ikan yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan masyarakat. Yang berikutnya yaitu ancaman terhadap ekosistem laut yang diantaranya Indonesia menghadapi berbagai macam yang dapat mengganggu kelestarian dan fungsinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa ancaman utama terhadap ekosistem laut di Indonesia mencakup perubahan iklim, penangkapan ikan secara berlebihan, pencemaran laut, dan aktivitas industri yang merusak habitatnya. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman besar bagi ekosistem laut di Indonesia. Selain itu, penangkapan ikan secara berlebihan juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem laut. Ancaman lain yang dihadapi ekosistem laut di Indonesia adalah pencemaran, terutama sampah, plastik, dan bahan kimia yang berbahaya, dan aktivitas industri yang membuang limbah secara tidak bertanggung jawab juga turut mencemari lingkungan laut dan merusak habitat di sekitarnya organisme. Berikut strategi dan upaya pelestarian ekosistem laut. Pelestarian ekonomi laut di Indonesia merupakan tantangan sekaligus kewajiban mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Upaya pelestarian ekonomi laut, ekosistem laut di Indonesia harus mempertimbangkan berbagai ancaman tersebut dan menerapkan strategi yang komprehensif seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengurangan pencemaran, dan mitigasi perubahan iklim. Hanya dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, ekosistem laut Indonesia dapat tetap lestari dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini ada 3 contoh, yaitu pertama, pengurangan polusi laut, seperti larangan plastik sekali pakai, pembersihan laut, program edukasi masyarakat. Yang kedua, pengelolaan perikanan berkelanjutan, seperti zona larangan tangkap, pengaturan perikanan berkelanjutan, dan pelestarian habitat perikanan. Yang ketiga, restorasi terumbu karang dan mangrove, seperti program restorasi untuk memperbaiki kerusakan terumbu karang dan ekosistem mangrove. Menurut saya ada 6, yaitu 1. Mengurangi polusi laut, 2. Menerapkan perikanan berkelanjutan, 3. Memperkuat kawasan konservasi laut atau KKL, 4. Pemulihan terumbu karang, 5. Mengurangi emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim, 6. Peningkatan riset dan data kelautan. Yang terakhir yaitu kesimpulannya adalah ekosistem laut Indonesia memiliki peran strategis dalam mencapai SDGs, khususnya yang mencerminkan kompleksitas dan urgensi pelestarian lingkungan laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lautnya, mulai dari ancaman pencemaran plastik, destruktif fishing, hingga dampak perubahan iklim. Sekian dari kami, ada pertanyaan. Ada. Udah istirahat. Ben so tidur nyenyak aku rek. Sembarang terserah. Usah siji. Ada pertanyaan mungkin masukan. Ada yang kurang apa? Ada saran kurang ditambahi apa? Ada yang kurang? Kalau saya banyak kurangnya. Banyak kurang. Nah, ditambahi apa? Kalau buat itu Ya, apa mungkin PPT-nya kurang apik ngono gak apa-apa rek. Ditambahi aja kalau kurang. Produk. Yuk.
Yo iki. Dalam upaya ekosistem membuat orang apa? Sifat kan juga sifat kan. Kapangannya untuk proyeknya apa? Tadi Sifat kan. Kan sifat kan. Berapa? Ya. Proyek kita berikut ini adalah restorasi terumbu karang. Yang pertama, Ya, gimana maksudnya? Ngomongin apa? Mesti kita ngomongin. ya apa? Ya. Ya apa ya? Ya apa? Ya sebenarnya kalau Ya semua. ya gak ada membuat ini loh sih. Itu kan proyek kalian kalau pengen restorasi bisa mungkin kalian nanti programnya bisa dengan Ini tak terus 10 juta. terus kemudian coba orang-orang buat Ya. Terima kasih Mas Zidan. Terima kasih atas sarannya. Mungkin dari Bapak. Dari beliau. Yang pertama tadi ya memang harus diaktifkan bentuk proyeknya itu kan tadi kita bisa sebatas audio. Nah, tapi itu kan harus dituliskan di dalam pendahuluan ya. Jadi apakah proyek kita itu berupa ide? Berarti kalau ide nanti berarti pada metodologi nanti tulisannya adalah sebatas ide, tahap-tahapannya kita tulis nanti nggak sampai pada pelaksanaan gitu ya. Nah kita membuat itu. Atau proyek kita sampai dilaksanakan, ada kemungkinan gitu ya sampai dilaksanakan. Itu nanti juga beda cara menuliskannya. Itu nanti harus muncul di dalam pendahuluan itu kelihatan ya proyeknya itu hanya ini proyeknya berupa ide untuk atau gagasan apa gitu ya. Nah itu atau kan sampai pelaksanaan juga boleh. Kalau saya tadi kalau misalnya sampai pelaksanaan ya betul-betul sampai ini Kak Sopan maju. ngajak orang anak gitu ya. Tapi kalau gagasan Anda punya idenya bagaimana melaksanakan itu nantinya dari sebatas planning gitu ya. Itu nanti harus Anda tuliskan secara eksplisit di dalam pendahuluan waktu membuat menuliskan. Kan jadi kita menuliskan dari latar belakang, akhirnya akan muncul ide proyeknya adalah ini ya. Setelah itu baru menuliskan permasalahan dan tujuannya gitu kan ya. Kemudian berkaitan dengan permasalahan dan tujuan, itu nanti harus sinkron ya, apa yang ditulis dalam masalah dan tujuan. Karena tujuan itu sebenarnya kan apa yang kita berdasarkan permasalahan kita rumuskan. Nah, sebagai contoh nanti juga berguna untuk kelompok lain ya kita ya. Nah, di sana kan dirumuskan masalah pertama, bagaimana pentingnya ekosistem laut bagi pencapaian dan seterusnya. Tapi pertanyaannya bagaimana? Kalau bagaimana, itu jawabannya kita tidak tahu. Menciptakan proses. Coba kaitkan dengan rumusan tujuan di sini. Menganalisis peran ekosistem laut. Ya, agak gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau bagaimana itu ternyata harusnya jawabannya proses, berarti tujuannya adalah mendeskripsikan, gitu kan? Nah, gitu kan? Proses itu kan berarti kita ceritakan nanti hasilnya itu ini loh tahapannya, gitu kan ya? Tetapi kalau yang mau dicari itu misalnya apakah peran? Nah itu ya, nah itu beda. Nanti kita menceritakan perannya itu ini gitu ya. Itu. Jadi itu harus sinkron antara rumusan masalah, tujuan. Dan itu tujuan itu nanti kita jabarkan dalam bab 3 itu tahap-tahapannya kita metodologi dalam mencapai tujuan bagaimana. Nanti kesimpulannya kita tulis dalam bab terakhir nanti ya sewaktu saya gitu ya. Jadi sinkronisasi itu penting. Jadi antara masalah, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan itu nanti harus inline gitu ya kalau kita buat tulisan ya. Nah, misalnya kita punya masalah, misalnya kita akan mengidentifikasi pentingnya itu berarti pertanyaannya bukan bagaimana, apakah ya kan? Pentingnya itu berarti nanti tujuannya identifikasi ya peran penting dari itu. Nanti di metodologinya ya bagaimana identifikasi itu melalui apa gitu kan ya. Terus nanti ditulis di hasil paparan data hasilnya, terus kemudian nanti kesimpulan dituliskan tadi gitu ya. Nah itu contoh ya satu masalah, satu tujuan, nanti proses ditulis hasilnya kesimpulan ya. Nah, ini latihan nulis begitu ya. Ini nanti juga berguna untuk
kelompok yang lain nanti masih. Nah, ini masukan dari ya. Oke. Cukup untuk kelompok 9? Cukup. Ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah. Ya, nanti berarti Anda punya kewajiban untuk merevisi ini terus juga dalam Aku kasih. Wassalamualaikum bareng. Wassalamualaikum bareng. ingat menyambut tugasnya itu per mahasiswa ya, walaupun makalahnya sama gitu ya. Mahasiswa. Tapi dalam assignment per mahasiswa harus upload. Kalau salah kan tak ganti, tak kirim. Itu bagian bentuknya itu kan bentuknya assignment. Beda dengan ini kelompok satu ya. Kalau di assignment Anda garap bareng. Barangnya sama boleh, tapi nanti masing-masing orang harus mengunggah punya kewajiban. Oke. Jadi Ya. Sekian dari kelompok 9. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. next kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan ide kami tentang SDGs, yaitu proyek Si Karir. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran atau tingkat Belum perkenalan dulu. Sabar. Oh. Yaitu pada tanggal Februari 2024 sebesar 4,82%, turun sebesar 0,63% poin dibandingkan tahun kemarin. Nah, di sini saya Zidan Aulia, Saya Elvira Devi Margareta. Saya Nafisha Rizkina Sabila. ingin mempresentasikan proyek kami. Nah, lanjut. Saya aktualisasi kami. Ya, benar. Latar belakang yang kita ambil yaitu kemajuan era digital meningkatkan kebutuhan mahasiswa UM akan mengakses informasi yang cepat dan efisien. Banyak mahasiswa kesulitan menemukan peluang kerja yang sesuai karena sumber informasi yang tersebar. Solusinya adalah sebuah platform terpadu yang menyediakan informasi kerja, magang, dan kegiatan karir untuk menghubungkan mahasiswa dengan dunia kerja dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Jadi dari latar belakang tersebut kita jadi menemukan ide bahwa kalau misalnya kita mau membuat suatu platform yang menghubungkan mahasiswa dengan dunia kerja. Lanjut yaitu tujuan. Tujuannya adalah membangun platform daring yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari berbagai bidang. Situs web ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan lowongan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan minat mereka, serta memudahkan perusahaan dalam mempublikasikan lowongan. Nah, dapat dilihat di atas sana ada beberapa fitur yang Ada beberapa fitur yang akan kami masukkan ke dalam proyek kami. Yang pertama pada bagian halaman utama bisa dilihat berisi daftar terbaru mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tersedia di dunia saat ini, di Indonesia saat ini. Kedua yaitu pada halaman login yang mana pelamar atau perusahaan dapat membuat akun, yang mana masing-masing pada bagian pelamar dapat mencantumkan CV-nya ataupun data diri lainnya yang berkaitan untuk melamar pekerjaan, dan di mana bagian perusahaan nantinya akan berisi mengenai data-data perusahaannya termasuk biografi dan nomor HRD. Berikutnya ada halaman pengguna. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada bagian pelamar dan bagian perusahaan memiliki bagiannya sendiri-sendiri yang mana akan kami usahakan seteratur mungkin dan sesistematis mungkin. Lanjut. Iya. Kelebihan kebanyakan. Notifikasi halaman pencarian beda tadi Iya, data bedanya. Yaitu pada halaman profil pengguna. Di sini yang telah saya katakan tadi terdapat bagian berisi data diri penting
yang berhubungan untuk melamar pekerjaan. Sini pada bagian portofolio sebenarnya opsional, tapi mungkin bisa ditambahkan untuk data-data yang mungkin dapat untuk meyakinkan perusahaan agar menerima kalian di dalamnya. Begitu, kemudian ada notifikasi yang mana akan menunjukkan bagian pelamar lowongan baru yang mungkin relevan dengan relevansi mereka di bidang pekerjaan. Kemudian untuk perusahaan berisi notifikasi tentang aplikasi para pelamar yang masuk. Pada halaman pencarian akan kami masukkan beberapa filter dan kategori yang mungkin akan relevan dengan kalian yang sedang mencari pekerjaan. Lanjut yaitu ada kelebihan dari proyek kami, yaitu yang pertama, pelamar dapat menggunakan satu CV untuk melamar di beberapa laman lowongan pekerjaan. Terus yang kedua, terdapat fitur berupa range gaji, daerahnya, dan juga lulusan, jurusan, dan jenjang mereka. Jadi misalkan jurusan mereka manajemen, jadi mereka bisa cari langsung pekerjaan apa yang membutuhkan lulusan manajemen. Terus yang ketiga, terdapat fitur yang berbeda dari website lain, yakni adanya tes online dan wawancara video. Dan yang terakhir adalah karena sebagai mahasiswa kita juga nantinya akan ada magang-magang. Nah, di sini kita mempunyai ide untuk bisa dapat mencari tempat magang juga selain untuk lowongan pekerjaan. Nah, kekurangan yang ada pada web kami yaitu dapat digunakan seluruh mahasiswa UM termasuk alumni. Hanya dapat dilakukan oleh seluruh mahasiswa UM termasuk alumni dan hanya dapat diakses menggunakan NIM. Jadi ini kayak sebagai, kalau misalnya kita kayak sekarang ada Siakat, Sepijar. Nah, kami mau mengusulkan ide ini kepada UM, ada Sikarir. Jadi di mana Sikarir ini bisa diakses dengan NIM. Kayak kalian masuk biasanya ke Sipejar, ke Siakat kan pakai NIM, pakai password. Nah, itu pakai akun itu buat masuk ke Sikarir ini. Kekurangannya hanya bisa diakses buat kita karena kita memang mencakup, memfokuskan, narjetkan kepada mahasiswa sama lulusan UM agar saja. Lulusan UM nanti dapat mendapatkan pekerjaan dengan cepat gitu loh. Ya, jadi kita menghubungkan mahasiswa itu ke dunia kerja lewat web yang website kami buat itu. Lagi dah. Ide yang kami buat. Ya, idenya. Ide. Udah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan dari teman-teman apakah ada yang menambahkan? Yang mau bertanya soal web ini ataupun mau menyarankan menambahi fitur-fitur yang lainnya juga, nggak apa-apa. Tidak ada? Enggak, maksudnya kalau ada kan bisa Pak Hedi gitu loh. Oh, tidak ada. Kalian mau apa nambahin fitur-fiturnya? Mungkin bisa dikasih fitur wajah. Tapi kalian ada pandangan webnya, maksudnya gimana kan? Kayak biasanya kayak ada job street gitu. Iya. Tapi kita lebih memfokuskan ke Lulusan aja. Ya, sekiranya kalau sudah tidak ada yang menambahkan, Bapak Heri mungkin mau menambahkan? Ya, mungkin kalau sudah saya baca di latar belakang terlalu singkat ya. Ya. Harusnya yang Terlalu singkat. itu tadi gitu ya. Jadi biasanya kan kita cerita pertama tentang yang bisnisnya itu yang kayak dengan ini gitu ya. Kemudian ada kesenjangan gitu kan ya. Betul. Antara fakta dan yang diharapkan nanti. Nah, berarti Anda punya ide untuk membuat kebijakan itu gitu kan ya. Ya. Misalnya Anda memikir tentang angka pengangguran gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya pengangguran itu tidak hanya disebabkan tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, terus ada kemungkinan tidak sambung ya antara penyedia lapangan kerja dan mencari. Oleh karena itu ada semacam penghubung gitu ya. Iya, Pak. Terus ceritakan
Karena kan zamannya zaman digital ya. Iya, digital semua. Menghubung itu model itulah yang paling memungkinkan saat ini. Misalnya akhirnya punya ide, itu akhirnya kelihatan kan katanya. Itu bisa 1 halaman lebih harusnya kalau ada ceritakan ini cuma 2 paragraf belum mencerminkan itu tadi. Aku nggak kepikiran kemarin untuk nambahin tingkat Ya, pengangguran ini. itu tadi bisa dituliskan ya nanti ya, jadi lebih bagus di pergaulan akhirnya punya ide itu ya. Ini memang betul nanti sampai ada webnya ya. Untuk masih gagasan saja, Pak. Tujuannya sampai menciptakan, nah itu kan Aduh. nanti harus jadi gitu ya. Ya. Kalau ide nanti ide itu nanti ada di metodologinya tahapannya tidak menunjukkan ide itu tidak sampai pada produk jadinya. Nah, kalau sini saya baca tujuannya kan menciptakan, nah berarti ada sampai jadi kan. Iya. Jadi hati-hati menuliskan tujuan nanti ya. Iya, betul, Pak. Gitu ya. Jadi nanti, nah itu berarti merancang saja kan gitu ya. Betul, Pak. Merancang atau merencanakan gitu kan ya. Betul. Ya. Jadi ini harus sinkron antara yang mau dikerjakan dengan hasilnya nanti harus sesuai gitu ya. Baik, Pak. Kalau tadi saya membayangkan Anda betul-betul sampai jadi webnya terus nanti bisa dipakai teman-temannya untuk cari kerja gitu ya. Mahal, Pak. Aduh, Itu proyek besar itu kurang. ya. Iya, proyek besar itu. Saya jual kalau itu nanti ya. Nanti kalau misalnya Oke, jadi. Nanti diluruskan ya di situ. Di Baik, Pak. antara tujuannya di depan itu ya, nanti biar sinkron dengan apa yang harus saya lakukan. Ya. Nanti juga diselaraskan dengan metode dan hasilnya, gitu ya. Oke, saya kira itu aja untuk meluruskan apa yang dimaui oleh kelompok. Baik. Ada yang perlu tambahkan? Sudah. Sudah bisa diakhiri. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih juga teman-teman atas perhatiannya. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, jadi perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rebecca Sireniaweta. Dan saya Aska Mufidah Septiani. Dan ada satu lagi teman kami yang berhalangan hadir hari ini yaitu Zadan Mubarok. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia itu menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya dengan lebih dari 60% diantaranya berasal dari sampah rumah tangga. Contohnya teman-teman di Jakarta, lebih dari 7.000 ton sampah dihasilkan setiap harinya dan hanya sekitar 30% yang berhasil dikelola dengan baik. Sementara sisanya itu menumpuk di TPA atau dibakar yang menyebabkan polusi udara dan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Maka dari itu teman-teman, kami dari kelompok 5 mengambil salah satu judul dengan yang berkaitan dengan SDGs yaitu ekoenzim, pengolahan sampah rumah tangga menjadi cairan serbaguna. Nah, apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi dari bahan-bahan organik seperti sisa-sisa buah, sayuran, atau limbah organik rumah tangga lainnya yang diproses dengan bantuan gula dan air. Nah, ditemukan pertama kali oleh Dr. Rosipon Kumpanfong dari Thailand. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi tadi yang diproses dengan bantuan gula dan air. Pengolahan sampah rumah tangga menjadi ekoenzim merupakan salah satu langkah konkret untuk mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Salah satu target dalam SDG 12 adalah mengurangi setengah dari limbah global per kapita pada tahun 2030, serta mengelola sampah secara lebih efisien. Oke teman-teman, jadi apa sih tujuan utama dari ekoenzim sendiri? Bisa dibaca juga pada proposal yang kita kumpulkan, yaitu yang pertama tujuannya adalah mengurangi sampah rumah tangga, yang kedua mendukung zero waste, yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan, dan yang keempat menghasilkan produk yang serbaguna.
Nah, selanjutnya ada manfaat ekoenzim. Manfaat ekoenzim yang pertama ada alternatif pupuk cair untuk tanaman, yang kedua ada pembersih dan penghilang bau serbaguna, yang ketiga ada pengendalian hama alami atau pestisida alami. Oke, selanjutnya manfaat dari ekoenzim juga bisa loh teman-teman menjadi sabun cuci alami, hand sanitizer alami, sampo alami, bahkan obat luka dan penyakit kulit, dan itu sudah ada testimoninya bahwa bisa menyembuhkan. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Yang pertama ada persiapan bahan. Persiapan bahan adalah membersihkan sampah organik yang akan digunakan dan memotong sampah tersebut menjadi bagian kecil-kecil agar fermentasi berjalan lebih cepat dan merata. Yang kedua ada pencampuran bahan, yaitu menyampurkan bahan organik dengan gula dan air dalam wadah dengan perbandingan 3:1:10. 3 untuk sampah organik, 1 untuk gula, dan 10 untuk air. Yang ketiga ada fermentasi, yaitu tutup wadah tetapi sisakan sedikit ruang untuk ventilasi gas. Biarkan campuran ini berfermentasi selama 3 bulan pada suhu ruang. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Yang keempat adalah pemantauan rutin. Jadi ekoenzim ini setelah difermentasi tentunya kita harus selalu pantau setiap 2 atau 3 minggu sekalinya ya teman-teman. Terus yang terakhir itu adalah penyaringan. Penyaringan itu setelah 3 bulan difermentasi, itu cairan ekoenzim disaring untuk memisahkan limbah padat atau ampasnya itu ya, yang tersisa. Nah, cairan hasil penyaringan itu merupakan ekoenzim yang siap digunakan. Sementara ampasnya itu juga berguna teman-teman, yaitu bisa jadi pupuk kompos. Jadi nggak hanya cairnya, nggak hanya hasil jadinya, tapi ampasnya sendiri juga bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya ada dampak ekoenzim, yaitu dapat mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tanah, pengurangan polusi air, pengurangan gas rumah kaca, dan penghematan biaya rumah tangga, bahkan peluang bisnis. Nah teman-teman, jadi program yang kami buat ekoenzim ini ada jargonnya ya, yaitu Masakta, mari sama-sama kelola sampah rumah tangga. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan saran dan pertanyaan? Oh ya, gerakannya. Oke, kita jargon bareng-bareng ya teman-teman. Jadi ketika saya bilang Masakta, maaf. Oke, jadi ketika saya bilang Masakta, mari sama-sama kelola sampah rumah tangga. Oke, ayo kita coba bareng-bareng ya. Rumah tangga. Masakta, mari sama-sama kelola sampah rumah tangga. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, jadi bisa dilihat juga pada proposal kita ya Mas Radit. Ekoenzim itu dari judulnya saja itu ekoenzim adalah pengolahan sampah menjadi cairan serbaguna. Jadi ekoenzim nanti itu hasilnya cairan. Ya, cairan. Di kemasannya sebenarnya ini target apa sih? Sebenarnya ini apa sih namanya? Ide bisnis, bisa juga jadi ide bisnis itu bisa dikasih kemasannya bebas, bisa kayak hand sanitizer itu yang semprot-semprot, bisa juga di botol biasa. Seperti itu. Hah? Itu kan ekoenzim tuh kayak bisa diulangi.
Iya. Ya. Jadi cairan kan? Ya. Cairan itu diletakkan di sebuah kemasan. Iya, kalau sudah jadi. Nah, kalau sudah habis, ini kan dibuang lagi. Isi ulang. Kemasannya maksudnya. Oh, botolnya tak? Kemasannya maksudnya. Kemasannya. Kalau kemasannya untuk saat ini kami masih ke rencana bagian pembuatan sampai ke tadi. Jadi untuk langkah selanjutnya belum direncanakan. Mungkin itu juga bisa jadi saran buat kami. Jadi terima kasih atas sarannya. Pertanyaan selanjutnya. Kita hitung sampai 10. 1, 2. Oke, saya tanya sekali lagi, apakah ada yang ingin memberikan saran maupun pertanyaan? Oke, karena tidak ada, maka untuk Bapak Heri, apakah ada saran, tanggapan maupun pertanyaan? Sama ya, yang pertama sinkronisasi antara masalah tadi. Ya. Kalau tujuannya itu jangan hanya tulis untuk mengetahui gitu ya. Kalau untuk mengetahui itu Anda cukup melakukan membaca buku selesai gitu ya. Mengetahui. Nah biasanya kalau ingin kalau dalam konteks mengidentifikasi ya. Nah, identifikasi itu kan ada proses pencarian gitu ya, dari proses meneliti gitu kan ya. Kalau hanya mengetahui itu aja buka literatur selesai, nggak harus melakukan aktivitas ilmiah ya. Mungkin itu ya. Nah, terus di sini ada manfaatnya memperkenalkan kepada masyarakat, yaitu apakah ada tidak tujuan Anda nanti. Kalau Anda menyinggung memperkenalkan, apakah Anda nanti melakukan proses pengenalan? Kalau kayak itu lebih ke ini perlu ditanyakan nanti untuk mempertegas ya. Iya, Pak. Kalau kemarin itu kita mikirnya memperkenalkan itu dalam hal pemasarannya, Pak. Dalam yang sudah jadinya itu nanti diperkenalkan kepada masyarakat. Gitu. Kalau saya mengartikan itu diseminasi ya. Anda setelah melakukan itu ternyata kok bagus, terus dikenalkan kepada namanya proses diseminasi. Ya. Kalau produknya itu Anda jualan, itu bukan memperkenalkan. Kalau diseminasi ya nanti mengajak masyarakat, ini kan harus menjadi suatu gerakan gitu ya. Jadi mengajak masyarakat melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau kita itu kan ingin kalau kita bisa melakukan suatu kebaikan, kan kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang lain juga kan ya. Itu namanya diseminasi. Apakah sampai di situ kegiatan kita? Mungkin masih abu-abu. Belum ya, nanti itu di skip ya. Oh iya. Ya, manfaatnya jangan menyebutkan memperkenalkan ya. Berarti ya. Ya. Seolah Anda melakukan kegiatan pengenalan ini. Bagus ya. memperkenalkan. Nah, kecuali kalau Anda menyinggung itu tapi memperkenalkannya tidak secara langsung bisa juga. Nanti di metodologi misalnya lewat medsos gitu, bisa lewat IG, lewat apa gitu ya. Nah, pokoknya nanti dalam metodologi kan ya dalam memperkenalkan hasil ini, nah kita gunakan medsos, gitu boleh gitu ya. Kan memperkenalkan sekarang itu kan harus secara langsung Anda menemukan kata sudah boleh Anda menyinggung itu, kan tujuannya salah satunya ya. Tapi dengan cara mungkin metode medsos boleh ya. Nah itu silakan. Itu kan kita ajak orang lewat medsos kan boleh kan ya. Silakan ya. Kalau itu saya kira possible dilakukan ya. Nah, ya. Ya, mungkin nanti di metodologi dituliskan ya. Kalau hanya sekedar IG kan nggak terlalu susah kan ya. Nah, mungkin Anda membuat IG nama khusus ya. Tadi mungkin jargon Anda sebagai nama IG ya. Oh iya. Nah, itu ya. Dan nanti bisa menjadi tokoh lingkungan gitu ya. Oke. Dipanggil oleh Pak Menteri Lingkungan. Boleh. Oke, itu ya. Ini saran akan menjadi lebih baik gitu ya. Ada yang perlu sampaikan saja? Sudah. Oh, sudah. Terima kasih Pak Heri atas saran dan juga tanggapannya. Ya. Oke teman-teman, jadi sekian presentasi kami hari ini. Nah sebelum mengakhiri, kami
ada pantun lagi. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Belum, sik. Pagi-pagi minum kopi. Siangnya ke toko sepatu. Sekian presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan suatu ide yang cukup menarik. Tapi sebelum masuk ke dalam ide, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdillah dan rekan saya Aulia Mayangsari dan saya Naila. Ide yang kami angkat pada kesempatan kali ini yaitu filter air portable berbasis reverse osmosis. Sekarang terdapat suatu permasalahan. Permasalahannya akan disampaikan oleh teman saya. Masalahnya adalah air minum akan merupakan air yang memenuhi standar mutu yang berlaku yaitu tidak tercemar oleh zat-zat pencemar yang membahayakan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data dari studi kualitas air minum rumah tangga di Indonesia atau SKMRT menyatakan bahwa hanya 11,8% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang aman. Itu artinya 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air minum yang terkontaminasi. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan itu yang akan disampaikan oleh teman saya juga. Solusi dari permasalahan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan poin khusus mengenai masalah air pada masyarakat, yaitu pada goals ke-6, air bersih dan sanitasi yang layak. Pada poin 6.1, air minum yang aman dan terjangkau. Dan pada titik 6.3, meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah dan penggunaan kembali yang aman. Poin 6.6, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air. Dan pada goals ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pada poin 12.4, pengolahan bahan kimia dan limbah yang bertanggung jawab. Penerapan solusi. Salah satu solusi mengatasi permasalahan tersebut yaitu membuat filter air. Filter air yang efektif untuk memurnikan air salah satunya adalah filter air berbasis reverse osmosis. Reverse osmosis merupakan proses aliran air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui membran permeable. Proses ini merupakan kebalikan dari proses osmosis yang dimana aliran air berasal dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Selanjutnya aplikasi pada filter air. Alat ini merupakan membran semi permeable yang hanya membolehkan air untuk melewatinya. Alat ini terdiri dari lapisan-lapisan yang berukuran sangat kecil yaitu 0,001 sampai 0,001 mikron sehingga dapat menahan zat-zat selain air untuk masuk. Bentuk alatnya seperti ini. Jadi ketika air dimasukkan pada atasnya, air akan melewati membran-membran yang berukuran kecil dan hasilnya akan menjadi air murni. Jadi zat-zat kimia yang masuk ke dalam membran itu akan tersaring sehingga produknya itu berupa air murni. Selanjutnya sistem filter air akan disampaikan oleh teman saya. Sistem filter air yaitu yang pertama ada pre-filter. Pre-filter ini yang pertama ada lapisan kapas atau kain filter. Lapisan pertama untuk menyaring partikel besar seperti serpihan atau residu padat dari air deterjen. Lapisan kedua yaitu ada kerikil. Lapisan ini berfungsi untuk menahan partikel lebih besar agar tidak masuk ke lapisan berikutnya sekaligus menjaga kestabilan lapisan pasir di bawahnya. Pada lapisan ketiga ada pasir.
Lapisan ini menyaring partikel lebih kecil yang lolos dari kerikil seperti kotoran halus atau partikel mikro lainnya. Lapisan keempat yaitu zeolit berfungsi menyerap amonia, deterjen serta beberapa logam berat yang ada dalam air. Lapisan kelima, karbon aktif berfungsi untuk menghilangkan bau, warna, dan sisa bahan kimia organik yang masih tersisa. Dan filter utamanya adalah reverse osmosis. Selanjutnya ada efektivitas dan portabilitas sistem RO yang akan disampaikan teman saya. Umumnya reverse osmosis menggunakan sistem yang cukup rumit dan kurang mendukung konsep portabilitas. Salah sebabnya adalah sistem RO membutuhkan tekanan agar dapat berfungsi, sehingga sistem RO seringkali dipadukan dengan pompa air listrik. Namun, untuk menghemat energi yang diperlukan, kami menggunakan konsep pompa air manual hidrolik agar tidak membutuhkan energi listrik sehingga konsep portabilitas dapat tercapai. Mungkin dari konsep itu ada yang mau ditanyakan? Radit, pegang. Dikit tuh, catat. Tanya untuk air yang sudah melalui. Silakan, lanjut. Untuk air yang sudah melalui tahap filtrasi itu apakah sudah aman untuk diminum atau enggak? Soalnya kan nanti ada campuran kotoran yang disaring lalu jadi air bunyi. Apakah itu sudah termasuk air yang sehat untuk dikonsumsi? Steril. Ya, izin menjawab ya. Jadi mekanisme dari alat ini yaitu menghilangkan 99 TDS. TDS itu merupakan zat terlarut yang larut dalam air. Jadi alat ini dapat memurnikan hingga 99% dari air. Hasil dari air ini akan menjadi air murni H2O. Jadi berupa air suling yang aman untuk dikonsumsi. Namun ketika dikonsumsi secara terus-menerus, tentunya air ini juga kurang bermanfaat untuk tubuh karena zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh di dalam air itu sudah dihilangkan juga. Jadi saya bertanya, Ya. kan itu untuk menyaring air kan? Ya. Saringannya itu bisa dilakukan, bisa dipakai beberapa kali. Atau kali itu saya dan kotornya itu buang langsung atau masih mendapat di situ. Jadi yang pertama pada proses pre-filter ya. Air itu akan melewati pre-filter itu. Air akan melewati pre-filter, gunanya yaitu untuk meringankan beban pada filter utamanya. Jadi agar alat ini tidak cepat rusak atau tersumbat. Nah, ketika air kotor itu dimasukkan, di bawah mesin ini ada dua lubang pembuangan. Jadi lubang pertama yaitu untuk membuang air yang sudah sangat kotor, sehingga partikel-partikel kimia yang terdapat dalam mesin ini juga ikut terbuang. Lalu air yang murni itu keluar lewat lubang yang berbeda. Jadi begitu. Ini bisa dilakukan secara terus. Bisa begitu. Tapi untuk alat ini hanya mempunyai masa pakai ya sekitar 1-2 tahun saja. Karena akibat dari mikroba-mikroba yang sulit untuk dihilangkan di dalam alat ini, jadi ada masa pakainya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Apakah filter air itu benar-benar pasaran dan kayaknya harganya apakah mahal? Untuk filter air ini sudah sangat banyak digunakan. Ada dua jenis filter air ini, yaitu di pabrik menggunakan filter air yang lebih besar dan pada perumahan. Filter air yang digunakan seperti ini. Jadi untuk ini harganya sekitar 150 ribuan. Dan ini per 1 jam dapat memproduksi hingga 15 liter air. Sudah. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Ya. Mungkin untuk development ke depannya alat ini mungkin bisa ditambahi untuk fitur sehingga bagian dalamnya itu bisa dikeluarkan. Jadi kemungkinan besar dengan melakukan hal tersebut mungkin jangka pakaian itu bisa lebih lama. Mungkin ada beberapa bagian yang bisa diganti dengan yang baru. Jadi mungkin untuk pemasarannya bisa dijual secara besar, mungkin untuk filternya ditambahkan atau mungkin bagian regulasinya. Terima kasih. Silahkan. Filter itu bisa yang di ikan tahu nggak? Filter di ikan itu loh. Akuarium. Beda. Ini dia minum. Untuk pre-filter ya, emang gunanya pre-filter itu untuk menyaring zat-zat yang berukuran besar ya. Untuk di akuarium juga bisa untuk pre-filternya. Tapi untuk filter yang untuk pre-filternya ya, soalnya gunanya itu hanya untuk memperingan kinerja filter utamanya tadi. Jadi pre-filter ini untuk mengurangi zat-zat yang berukuran besar seperti kotoran-kotoran gitu, terus limbah-limbah yang berukuran besar gitu, sehingga air yang sudah masuk ke dalam filter utama itu sudah berukuran sangat kecil sehingga mudah difilter oleh filter utama. Jadi begitu. Monggo. Air hasil dari filter RO ini juga dapat diminum atau dipakai untuk segala macam kebutuhan. Kamu ini khususnya itu kemana? Buat mandi yang jasa atau buat minum? Yang galon itu loh. Biasanya ya, sistem RO itu digunakan untuk minum. Tapi karena diminum saja sudah bisa, jadi untuk kebutuhan lain pastinya juga sangat bisa. Tapi kalau kamu berarti buat yang diminum. Ya. Ya udah bagi-bagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari Bapak ada masukan? Kalau dibaca, pertama nggak simpul di antara rumusan dan rumus. Ya ini perlu bersama. Misalnya pertama rumusan masalah itu bagaimana prinsip kerja kita, level dan terusnya. Tapi tujuannya juga pertama mengembangkan uji kinerja. Ya, itu kan nggak sambung ya antara rumusan masalah dan kemudian yang kedua itu pertanyaannya apa saja jenis kontaminan dan seterusnya. Tujuan yang kedua menilai kualitas air kan? Itu kan ya masalah tujuan nanti bisa cek kembali ya. Sampai yang keenam itu rumusan masalahnya apa saja hambatan. Di situ tujuannya adalah menyediakan solusi. Nah itu kan, nah ini ya sesuai. Jadi itu tadi hampir sama dengan kelompok lain. Hipotesasi antara masalah dan tujuan. Nah, mungkin yang perlu dieksplisitkan proyek Anda di sini. Apa? Yang belum kelihatan ya. Apakah alat yang sudah ada itu Anda uji atau Anda membuat alat? Nah, itu ya. Atau izin pembuatan alat ya. Gimana yang mana? Jadi ini awalnya alatnya sudah ada, Pak. Tapi kan kami mengusung konsep yang berbeda, Pak. Alat ini membutuhkan tekanan yang besar untuk dijalankan, Pak. Jadi harus menggunakan listrik untuk memompa airnya. Tapi kami mengusung konsep yang berbeda, yaitu menggunakan pompa manual, Pak.
Jadi agar alat ini dapat portable, tidak hanya dapat di rumah saja, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kami menggunakan pompa yang tanpa listrik, gitu Pak. Berarti Anda membuat alat baru? Iya, menggabungkan suatu alat. Berarti Anda bukan menguji alat yang sudah ada? Ide, bukan membuat ide. Nah ini ada, tadi saya menafsirkan alat yang sudah ada, itu Anda uji, itu satu-satu ya. Nah yang kedua, Anda membuat alat yang baru, Nah itu beda nanti tujuannya kan. Nah, kalau saya lihat tujuan di sini di bagian awal itu seolah alat yang sudah ada mungkin karena ada mungkin kecurigaan apa-apa, terus Anda perlu menguji gitu ya. Tempat anak kelas atau macam-macam gitu ya. Jadi yang mana sekarang proyeknya? Menggabungkan alat yang ada dengan konsep baru. Menggabungkan alat yang sudah ada dengan konsep baru. Konsepnya itu berupa ide pompanya gitu Pak, agar alat ini bisa portable. Ya, memang kalau kita membuat alat yang baru itu biasanya memang mengkritisi alat yang sudah ada. Jadi ya, nanti berarti metodologinya itu berarti Anda mengevaluasi alat yang sudah ada itu kelemahannya apa. Nah, berarti Anda membuat alat baru yang bisa menyempurnakan kelemahan tadi gitu ya. Misalnya yang Anda tonjolkan adalah itu kelemahan tentang energi dari penggunaan listrik. Nah itu kemudian karena Anda mungkin mengangkat dalam survei nggak semua tempat itu punya listrik atau kalau ada listrik listriknya nggak cukup besar gitu ya. Nah, terusnya akhirnya Anda punya ide membuat alat yang tanpa listrik. Nah, bagaimana cara yang tadi mekaniknya menggunakan listrik ganti dengan manual gitu kan ya. Nah itu. Jadi pengembangan alat itu mesti begitu, kita merujuk pada alat yang sudah ada, dievaluasi kelemahannya apa yang akan kita atasi. Nah itu kita membuat yang baru mengatasi kelemahan. Jadi metodologinya begitu, ya. Gitu. Ya, siap. Jadi diluruskan ya. Biar nggak bingung pembacanya ya. Kalau di awal-awal saya membacanya Anda cukup menguji alat yang sudah ada, itu sudah selesai gitu ya. Karena nggak muncul di dalam. Ya. Terima kasih Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sudah presentasi hari ini nanti merevisi ya. Nah, terus kemudian hasil revisinya juga di dalam tugas itu ya, bukan ada yang bagian akhir ini. Menguploadnya sekali lagi per orang ya. Jadi setelah direvisi, file itu diupload oleh satuan sama nggak apa-apa, harus ya, tapi kewajiban menguploadnya adalah Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan Anda lancar menyelesaikan tugasnya, asalkan tidak dikerjakan H-1 gitu aja ya. Kadang-kadang kan begitu, orang memakai the power of kepepet gitu ya. Nah, orang itu kalau sudah kepepet baru muncul ide gitu ya. Jangan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.